Maka seyogyanya bagi kita semuanya untuk mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setidaknya kita berpuasa di hari yang ke-9 besok, yaitu puasa Arafah. Nah, di hari yang ke-8 sudah saya sampaikan juga perihal keutamaan bagi orang yang menunaikan puasa di hari yang ke-8 atau yusamma yaumat tarwiyah, atau yang disebut dengan puasa tarwiyah. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyampaikan bahwa orang yang berpuasa di hari yang ke-8 itu maka u'tiyah minal ajri ma la ya'lamu illallah ta'ala. Maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada yang mengetahui berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengamalkan puasa tarwiyah atau puasa di hari yang ke-8. Nah, kita insyaallah besok akan berpuasa di hari yang ke-9, yaitu puncak di hari yang ke-9 ini yang disebut dengan puasa Arafah. Bahkan terdapat hadis yang sahih ya dari Nabi Muhammad SAW bahwa puasa di hari Arafah, yaitu tepatnya ketika orang-orang yang sedang menunaikan haji mereka berada di padang Arafah, maka kemudian kita disunnahkan yang berada di daerah bukan orang yang haji, maka kita disunnahkan untuk menunaikan ibadah puasa, yaitu disebut dengan puasa Arafah. Nah, apa keutamaannya? Nah, di dalam hadis disampaikan orang yang berpuasa di hari Arafah itu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun ampunan, yaitu tahun mendatang dan tahun yang sebelumnya. Nah, ini juga disampaikan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan di sini wal yaumut tasi'u al yaum alladhi huwa yaumu Arafah. Nah, di hari yang ke-9 inilah yang disebut dengan hari Arafah, atau orang yang berpuasa di hari Arafah ini man shamahu kana kafaratun li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilah. Nah, orang yang berpuasa di hari yang ke-9 ini, orang yang berpuasa di hari Arafah, maka kata beliau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa setahun yang telah berlalu, pun demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang akan mendatang, 1 tahun yang akan mendatang. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang sangat tidak boleh kita lewatkan, karena ini hanya setahun sekali saja. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, belum tentu di tahun berikutnya, di tahun mendatang kita akan mendapati puasa. Maka seyogyanya bagi kita semuanya untuk mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setidaknya kita berpuasa di hari yang ke-9 besok, yaitu puasa Arafah, yaitu di mana puasa ini mampu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan mampu menggugurkan dosa setahun yang akan mendatang. Tentu dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa-dosa ringan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa-dosa besar tetap kita membutuhkan taubat, yaitu yang disebut dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya, sehingga dengan taubat itu dosa-dosa besar pun yang pernah kita lakukan niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ternyata di hari yang ke-9 itu disebutkan bahwa wa huwal yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nah, ternyata di hari yang ke-9 ini merupakan hari diturunkannya salah satu potongan ayat di dalam Quran surah yang ke-5, surah Al-Maidah, di pertengahan ayat yang ke-3. Yaitu kalau saya bacakan dari awal, misalkan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu ila akhiril ayat. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai dan seterusnya. Maka kemudian di pertengahan ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan potongan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kalau kita lanjutkan, ini merupakan potongan ayat yang turun di hari yang ke-9 yang memiliki arti bahwa kata Allah al-yaumal ladzi, yaitu di mana di hari ini akmaltu lakum dinakum, saya telah sempurnakan agama kalian. Maksudnya itu yang halal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pun yang haram sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
besok ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan puasa ke-9 atau puasa Arafah, dan semoga warga negara Indonesia di tahun berikutnya, tahun depan dan terus tahun depannya lagi, jemaah yang berasal dari Indonesia diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah hajinya.